Aku menemukan dirimu. Bab 080. Itu memang kenyataannya, sayang. Kamu memang sangat cantik. Gak cocok sama Fahri, sahut Bu Linda. Fahri membelalakan matanya, sayang, ayo kita pergi. Jangan dengarkan bibi yang satu ini. Fahri dengan cepat menggandeng tangan Cika dan berlalu pergi keluar. Bu Linda tercengang, Fahri Dra Mahesa. Siapa yang kamu sebut bibi? Hah? Dasar anak setan, teriak Bu Linda. Fahri hanya tertawa, ia tak menghiraukan teriakan sang ibu. Pak Lazuardi menggeleng-gelengkan kepalanya kala melihat tingkah istri dan putranya yang selalu menggoda satu sama lain. Mami kenapa suka sekali menggoda dan membuat kesal Fahri? Kalian itu ada-ada saja, ujar Pak Lazuardi. Bu Linda tersenyum lebar memamerkan deretan gigi-giginya, hiburan untuk Mami itu Pi, sahutnya. Pak Lazuardi terkekeh, kalau gitu, biar Mami selalu terhibur, ayo kita buat Fahri versi junior, sekarang yuk, ajak Pak Lazuardi seraya mengedipkan sebelah matanya. Bu Linda tersenyum malu-malu, ia beranjak dari duduknya dan berlalu pergi menuju kamarnya. Papi, ayo cepat. Mami sudah siap, teriak Bu Linda dari dalam kamar. Sedangkan di lain tempat, Arion baru saja sembuh dari sakitnya. Setelah berminggu-minggu ia dirawat di rumah sakit. Saat ini Arion sedang berada di perjalanan untuk menuju kantor Fahri. Gue harus minta maaf sama Fahri. Gue gak mau jadi musuhan sama Fahri. Ini semua gara-gara Kaira, dia yang sudah menghasut gue, padahal dulu gue sama Fahri selalu kemana-mana bersama. Gue dan Fahri sudah seperti kakak beradik, gumam Arion dengan pandangan mata yang menatap lurus ke depan. Arion menambahkan kecepatan laju mobilnya agar segera sampai di kantor Fahri. Dert. Handphone Arion yang disimpan di jok sebelah kemudi berbunyi nyaring. Ia dengan cepat meraih handphone miliknya itu. Dilihatnya, Kaira lah yang meneleponnya. Arion menyimpan kembali handphonenya, ia sama sekali tidak ingin menjawab panggilan telepon dari Kaira. Namun, lagi-lagi handphone Arion berbunyi, dengan terpaksa Arion menjawab panggilan telepon itu. Halo, Kai. Ada apa? Tanya Arion ketika panggilan teleponnya sudah tersambung dengan Kaira. Ayo kita ketemu sekarang juga. Ada hal penting yang harus aku bicarakan. Terdengar suara Kaira yang tegas di seberang sana. Bicarakan saja di sini. Aku sedang gak bisa kemana-mana, sahut Arion. Tidak. Ini sangat penting, aku tunggu kamu di kafe biasa. Pokoknya kamu harus datang. Tut. Kaira memutuskan panggilan teleponnya secara sepihak. Arion menghela nafasnya kasar, ia pun memutar balik mobilnya untuk menuju kafe yang Kaira maksud. Mau bicara apa lagi Kaira? Apakah dia mau menghasut gue lagi supaya membenci Fahri? Gumam Arion. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama 2 menit lamanya, kini, Arion telah sampai di kafe tersebut. Itu dia, gumam Arion saat melihat Kaira yang tengah duduk di salah satu bangku. Arion melangkahkan kakinya menghampiri Kaira. Kaira, ada apa? Tanya Arion tanpa basa-basi. Kaira mendelikkan matanya judes, duduk dulu dong, sahutnya. Arion mendudukkan tubuhnya di atas bangku yang berhadapan dengan Kaira. Ada apa? Aku gak bisa lama-lama di sini, aku ada kerjaan. Cepat katakan, hal penting apa yang mau kamu bicarakan? Ujar Arion. Kaira mengeluarkan benda kecil berbentuk pipih dari tasnya. Lalu ia menyodorkan benda itu pada Arion. Lihatlah, ujar Kaira. Arion menerima benda itu, matanya membulat sempurna saat ia melihat garis 2 berwarna merah di benda pipi tersebut.
Kak Kaira, apakah ini tes kehamilan? D. Dan kamu sedang hamil. Ini garis 2 merah ini artinya positif, kan? Tanya Arion tidak percaya. Kaira menganggukkan kepalanya, iya, aku sedang hamil. Dan aku mau kamu tanggung jawab, Ar. Ini anak kamu, janin yang sedang aku kandung itu anak kamu, ujar Kaira. Arion, aku harus gimana agar buat kamu percaya? Anak yang kukandung memang benar-benar anak kamu. Bentak Kaira. Gak usah membentakku, Kaira. Aku pernah lihat kamu jalan dengan pria lain, dan asal kamu tahu, kamu dengan pria itu masuk ke dalam hotel. Bisa saja anak yang kamu kandung itu adalah anak pria itu. Desis Arion. Arion tentu saja tidak ingin menikahi Kaira, karena ia tidak sepenuh hati mencintai Kaira. Arion niatnya hanya ingin mencicipi tubuh Kaira saja. Lagi pula, orang tua Arion menentang keras hubungan Arion dan Kaira. Arion beranjak dari duduknya, aku tegaskan sekali lagi, aku gak mau bertanggung jawab. Tegas Arion. Arion berjalan menjauhi Kaira. Ia tidak ingin berdebat dengan Kaira untuk saat ini. Baiklah, kalau kamu gak mau tanggung jawab, aku akan meminta pertanggungjawaban pada Fahri. Teriak Kaira. Arion yang mendengar teriakan Kaira, seketika ia menghentikan langkahnya. Arion memutarkan kembali tubuhnya menghadap belakang. Arion berjalan lagi mendekati Kaira. Plak. Dengan keras Arion menamparkan pipi Kaira. Jangan gila kamu, Kai. Fahri gak tahu apa-apa. Jangan libatkan Fahri dengan masalah ini. Bentak Arion hingga membuat banyak pasang mata melihat ke arahnya. Kaira memegang pipinya yang terasa kebas dan panas. Lah sungguh tidak menyangka jika Arion akan menamparkan pipinya. Kak kamu tampar aku, Ar. Tega sekali kamu, lirik Kaira dengan mata yang berkaca-kaca. Tentu saja aku tampar kamu. Karena kamu yang sudah memancing emosiku. Ayo ikut aku. Aku gak mau buat keributan di sini. Arion dengan cepat menyeret tubuh Kaira, lalu dibawanya ke dalam mobil. Kamu mau bawa aku kemana, Ar? Tanya Kaira. Dokter kandungan. Aku mau menggugurkan kandungan kamu. Jawab Arion. Kaira menggelengkan kepalanya pelan, enggak. Aku gak mau. Kamu jangan gila. Kalau kamu gak mau bertanggung jawab ya sudah gak apa-apa. Aku sudah bilang, aku akan minta tanggung jawab saja pada Fahri. Aku yakin kok, Fahri masih mencintaiku, ujar Kaira. Arion menatap nyalang Kaira, aku sudah bilang, jangan bawa-bawa Fahri dalam masalah ini. Kalau kamu masih saja ingin meminta tanggung jawab pada Fahri, aku gak akan segan-segan melenyapkan anak yang sedang kamu kandung, paham kamu? Tegas Arion dengan aura wajah yang menyeramkan. Kaira yang melihat raut wajah Arion yang mengerikan seperti itu seketika bergidik ngeri, ia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Arion. Karena Kaira takut, jika Arion akan benar-benar melenyapkan anak yang sedang dikandungnya. Di sisi lain, Gisela tengah dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah malu dengan tingkah Gisela yang selalu saja mengejar-ngejar Fahri. Gisel, di mana otak kamu hah? Ayah dan bunda sudah peringatkan kamu, jangan pernah kamu ganggu Fahri lagi. Kemarin Rozak bilang, kamu malah nekat mendatangi Fahri ke kantornya. Kamu sudah membuat ayah malu, Gisel. Bentak Pak Wibowo ayahnya Gisela. Pokoknya ayah akan tetap menjodohkan kamu dengan anak kolega bisnis ayah. Tegas Pak Wibowo. Gisela menggelengkan kepalanya cepat, enggak, ayah. Gisel gak mau dijodohkan. Gisel sudah besar, dan Gisel bisa memilih jodoh untuk diri Gisel sendiri. Tolak Gisela. Pak Wibowo menatap tajam sang putri.
Ia benar-benar tengah marah pada putrinya. Memilih jodoh untuk diri sendiri. Dengan cara menggoda suami orang, begitu? Tanya Pak Wibowo melotot tajam. Ayah, Gisel gak merasa menggoda suami orang. Gisel hanya menagih janji Kak Fahri, itu saja gak lebih. Teriak. Gisela kesal. Plak. Ayah, teriak Bu Sekar saat melihat Pak Wibowo menamparkan Gisela. Gisela langsung saja memegang pipinya yang terasa sangat sakit. Ayah, kenapa ayah menamparku? Lirih Gisel bertanya. Itu pantas untuk kamu. Sudah berani rupanya kamu berteriak di depan ayah. Bentak Pak Wibowo. Air mata Gisela luruh begitu saja, tamparan yang diberikan oleh sang ayah, sangat sakit tiada taraf. Jangan menangis. Hapus air matamu, bentak Pak Wibowo. Tanpa membantah, Gisela pun menghapus air matanya. Karena ia takut jika sang ayah akan bertambah marah padanya. Gisel, dengarkan ayah baik-baik. Ayah akan tetap menjodohkan kamu dengan anak teman bisnis ayah. Dan kamu gak bisa menolaknya. Jika kamu menolaknya, ayah akan cabut semua fasilitas kamu, dan kamu akan ayah kirim ke kampung halaman nenek. Tegas Pak Wibowo. Gisel lagi-lagi menggelengkan kepalanya cepat, enggak. Gisel gak mau ayah. Gisel gak mau hidup di kampung halaman nenek. Tolaknya. Baiklah, kalau gitu kamu jangan menolak untuk ayah jodohkan. Setelah mengatakan itu, Pak Wibowo berlalu pergi dari hadapan Bu Sekar dan Gisela. Gisela menoleh ke arah sang ibu, dilihatnya sang ibu yang tengah menatapnya tajam. Bunda sudah angkat tangan dengan tingkah kamu Gisel. Dosa apa yang telah Bunda perbuat, hingga Bunda harus mempunyai putri seperti kamu, lirih Bu Sekar. Kamu sudah membuat Bunda sakit hati, Gisela. Hati Bunda sakit, Bunda merasa gagal menjadi seorang ibu, Bunda juga merasa gagal mendidik kamu, lirih Bu Sekar lagi. Satu tetes air mata Bu Sekar lolos membasahi pipinya. Bu Bunda, Gisel gak ada niatan. Sudahlah Gisel, gak usah kamu bicara apa-apa lagi. Intinya Bunda kecewa sama kamu. Ingat kamu akan tetap kami jodohkan dengan teman bisnis ayah. Tegas Bu Sekar seraya beranjak dari duduknya meninggalkan Gisela seorang diri. Gisela menggeram marah, ia mengusap wajahnya kasar, ark sialan. Ini tuh gara-gara Cika. Andai saja Cika gak jadi istri Kak Fahri, sudah dipastikan jika akulah saat ini yang akan menjadi istri Kak Fahri, dan aku gak akan dijodohkan seperti ini. Teriaknya. Kek. Cika dan Fahri saat ini baru saja sampai di rumah Pak Gunawan. Cika mengernyit saat melihat pintu rumah yang terbuka, sepertinya ada tamu, batin Cika. Cika dan Fahri melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Mereka dibuat terkejut saat melihat Brian yang tengah duduk di kursi ruang tamu dengan Pak Gunawan. Assalamualaikum, ujar Cika ketika memasuki rumah. Waalaikumsalam, sahut Pak Gunawan dan Brian bersamaan. Nak, kalian datang. Masuklah, ujar Pak Gunawan. Cika dan Fahri berjalan menghampiri Pak Gunawan. Mereka ikut bergabung mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Fahri dengan sengaja memepetkan duduknya dengan Cika, hingga tidak ada celah, tubuhnya benar-benar menempel dengan Cika. Dengan sengaja, Fahri menggenggam jari jemari Cika. Fahri dan Brian saling pandang, Fahri memeletkan lidahnya mengejek Brian. Brian yang diejek seperti itu oleh Fahri, tentu saja ia menjadi kesal. Dasar songong. Nyesel gue datang ke sini, kalau gak disuruh mama, mana gue mau datang ke sini. Apalagi gue harus melihat pemandangan yang bikin mata dan hati gue sakit. Gerutu Brian dalam hati. Cika yang melihat tingkah suaminya itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya.